Hai, bareng gue Erpan di sini. Kali ini kita akan ngomongin tentang iOS 18 yang baru banget dirilis resmi sama Apple. Yes, akhirnya kita udah tahu fitur-fitur apa aja yang ada di iOS 18. Di antaranya adalah bisa custom home screen, bisa custom juga untuk notification center. Kita juga diberi kebebasan untuk nge-custom icon di home screen yang kita punya. Selain itu ada beberapa fitur lain yang menarik kayak artificial intelligence yang Apple kasih nama Apple Intelligence. Dan juga ada fitur-fitur lainnya yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung aja kita mulai, let's go! Oke, kita mulai dengan size update dulu. Udah gua capture di sini size update di iPhone XS Max punya gua 6,85 GB. Untuk size update-nya memang bervariasi sekitar 6-7 GB-an dari semua varian iPhone yang support iOS 18. Untuk iOS 18 sendiri ini udah support dari iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max sampai iPhone yang terakhir yaitu iPhone 15 series. Semuanya udah bisa, dan buat kalian yang barangkali punya iPhone XR, iPhone XS dan XS Max selamat, karena di rumor-rumor kemarin sempat ada isu kalau iPhone tersebut nggak bakal dapet update iOS 18. Namun akhirnya Apple ngasih update di iOS 18 untuk iPhone tersebut. Buat update-nya cukup gampang banget caranya. Gua akan coba demoin dengan iPhone XR punya gua. Oke. Ini adalah iPhone XR dan udah support. Caranya gampang banget. Kalian tinggal masuk ke menu setting, lalu pilih di sini general, lalu pilih software update. Tunggu aja beberapa saat. Software update-nya untuk ngaktifin biar ada notifikasi update, beta updates-nya di sini kalian pilih iOS 18 developer beta. Dan untuk mengaktifin update dari developer beta ini, pastiin Apple ID kalian udah terregis di Apple Developer Beta Program. Udah terregister, di sini ada update-nya, tinggal klik aja update now kalau memang mau update. Tapi kalau boleh gua saran ke kalian, karena ini baru developer beta, artinya baru banget untuk para developer, pasti belum stabil, banyak bugs dan banyak error. Saran gua lebih baik kalau kalian iPhone-nya cuma satu-satunya buat dipakai daily driver kalian, lebih baik update-nya nanti aja pas officialnya. Tapi kalau memang kalian penasaran, kalian memang udah ngebet nyoba iOS 18, silahkan aja, namun resikonya ditanggung sendiri. Tapi saran gue sebaiknya nggak usah update dulu. Oke, di fitur yang pertama adalah perubahan atau redesign dari home screen. Kalau sekilas kita diemin kayak gini, memang belum kelihatan perubahannya, tapi kalau kita utak-atik kita bisa ngelihat perubahannya. Yang pertama adalah kita bisa mengcustom posisi icon-iconnya, dimanapun yang kita suka kita tempatin aja. Tinggal kita edit home screen, lalu tinggal pilih di mana ditempatinnya, misalkan di sini bisa, lalu misalkan yang lain pesan, gue pindahin juga ke home screen ke bagian sini. Oke, kayak gitu. Jadi bisa menempati posisi-posisi yang sesuai dengan keinginan kita, nggak harus ikonnya nempel-nempel kayak sebelumnya. Jadi kita bisa menempatkan icon-icon dimanapun di area layar yang kita kehendaki, kayak gitu. Bentar, gue balikin dulu biar lebih rapih. Oke. Lalu berikutnya adalah di bagian widget. Kita bisa nge-resize widget yang ada. Tinggal kita klik aja, lalu edit di home screen. Akan muncul kayak garis gitu. Tinggal kita swipe aja kayak gini untuk ngegedein. Atau untuk ngecilin tinggal di swipe lagi kayak gitu. Cukup sederhana, dan ini mempermudah kita juga mempercepat kalau kita mau nge-reset si widgetnya. Tinggal digeser-geser aja kayak gitu. Cukup sederhana dan gampang banget. Berikutnya, kalau kita tap edit di sini, di paling atas ini ada edit. Tinggal kita tap aja, diklik aja, edit, lalu pilih customize. Nah, lalu akan muncul di sini customisasi pilihan-pilihannya. Di sini bisa kita ubah untuk ukuran ikonnya, mau small atau large. Kayak gitu. Kalau pilih yang large ini bakal lebih gede ikonnya dan teksnya itu hilang. Tapi kalau mau small ya standar kayak biasanya. Lalu untuk warna ikonnya juga bisa kita ubah, bisa otomatis. Otomatis ini ngikutin dari tema si iPhone-nya. Kalau light mode maka icon-iconnya akan light mode, akan pada putih semua. Tapi kalau di dark mode maka icon-iconnya pun akan ngikutin, berubah warnanya jadi hitam atau jadi gelap. Coba kita dark. Nah, kalau dark kayak gini. Kita lihat icon-icon yang lain. Oke. Kayak gini jadinya kalau dark. Kita ubah lagi. Pilih edit di sini, lalu pilih customize. Ini yang standar. Ini juga ada pilihan tint. Nah, ini warnanya jadi monokrom, 2 warna doang, bisa kita custom warnanya. Kayak gini. Lalu intensitasnya atau saturasinya bisa dicek di sini. Bisa kita geser kanan kiri slidernya.
Jadi kalian lebih leluasa lagi sekarang untuk mengcustom si ikonnya. Oke, gue pilih otomatis aja biar ngikutin dari tema si handphonenya. Oke, berikutnya adalah lock apps. Misalkan kita akan coba untuk nge-lock apps Trio Tools deh ya. Kita coba Trio Tools. Klik Trio Tools-nya, lalu pilih di sini ada require Face ID. Jadi nanti kalau kita pengen buka aplikasi Trio Tools, kita harus mengakses menggunakan Face ID atau menggunakan passcode. Kalau misalkan require Face ID-nya itu gagal. Kita coba ya. Klik. Lalu kita pilih require Face ID, arahkan ke muka kita. Oke, tinggal kita buka ya. Kita akan coba. Kita akan coba pakai untuk ngebuka si Trio Tools ini karena udah disetting tadi. Klik. Nah, dia meminta require Face ID. Kalau Face ID-nya gagal karena tadi nggak ngadap ke muka, maka muncul passcode. Oke, tinggal kita masukin passcode-nya aja. Ulangin. Kita akan arahkan ke muka. Ulangin. Masuk ke Trio Tools, arahkan ke muka. Nah, jadi kebuka deh Trio Tools-nya. Kayak gitu. Mantep banget ya. Dan itu kalau kita mau menonaktifkan untuk require Face ID-nya, tinggal kita klik lagi aja aplikasi yang tadi udah kita setting. Lalu klik Don't Require Face ID. Tinggal kita klik. Maka nggak perlu pakai Face ID. Kalau mau masuk Trio Tools tinggal ngeklik langsung masuk gitu. Nggak perlu passcode atau Face ID. Oke, masih di fitur lock apps, kita juga bisa memunculkan atau menyembunyikan apps-nya. Tinggal kita klik aja, masih di Trio Tools, kita cobanya. Lalu require Face ID. Lalu pilihannya yang kedua, kalau tadi yang pertama require Face ID, kalau yang kedua ini bisa menyembunyikan apps-nya sekaligus bisa melock apps-nya. Jadi langsung sekaligus. Tinggal hide and require Face ID aja, lalu arahkan ke muka, lalu pilih opsi hide app. Oke, hilang tuh. Lalu kira-kira kemana aplikasi yang terhide? Tenang aja, nggak usah bingung. Ada di sini, ada di apps library. Kalian scroll paling bawah. Di sini ada grouping hidden. Tinggal kita klik aja, arahkan ke Face ID kita, lalu bakal muncul apps yang kita sembunyikan. Kayak gitu. Lalu kita klik Trio Tools-nya, dia juga akan minta akses. Oke, gitu. Jadi bisa disembunyikan plus require Face ID. Bisa juga tanpa disembunyikan, cuman require Face ID doang. Disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, berikutnya adalah di bagian control center. Hal yang baru ini sangat perubahan yang cukup masif, yang cukup berasa. Yang pertama kita lihat dulu di bagian atas ini, ada shortcut untuk mematikan iPhone kita. Kalau kita klik, dia bakal meminta untuk slide power off. Tinggal kita cancel aja kalau nggak jadi. Kalau jadi, kalian tinggal klik aja, tinggal di slide aja, nanti handphonenya akan mati kayak biasa. Lalu berikutnya di bagian sini, di bagian status sinyal di SIM card-nya. Misalkan kalau sebelumnya, kalau kita aktifin airplane mode, maka kita nggak bisa ngelihat di sini apakah kartu SIM-nya nempel atau enggak. Tapi sekarang kalau di posisi airplane mode pun akan muncul status apakah si handphonenya itu ada SIM card-nya atau enggak, kayak gitu. Berikutnya di control center ini juga bisa kita custom layout-nya, tinggal kita klik aja di sembarang tempat. Lalu akan muncul icon-icon kayak gitu. Kayak tadi di widget kita bisa nge-redesign atau nge-resize. Gini. Kan? Kayak gitu. Kita bisa nge-resize. Atau bisa memindah-mindahkan. Kayak gitu. Dipindahkan posisinya. Bentar. Bisa pindahkan posisinya. Kayak gitu. Bisa juga kita menambahkan icon-icon di bagian notification center ini. Tinggal klik sini, add control. Di sini banyak banget icon-icon yang bisa kita tambahkan. Lebih komplit daripada iOS 17. Bisa kalian pilih, bisa kalian sesuaikan. Dan kalian masukin aja sesuai dengan enaknya kalian gimana, sukanya kalian gimana. Ini lebih mantap sih daripada sebelumnya. Dan untungnya isu-isu yang beredar kalau redesign control center ini bakal kayak si Android, itu nggak jadi. Tetap khas iPhone tapi dengan desain dan kustomisasi yang lebih kompleks lagi. Lalu berikut ini juga ada beberapa pages atau ada beberapa halaman. Kalau kita swipe ke bawah ada halaman berikutnya yaitu aplikasi music. Lalu berikutnya itu ada juga. Nah, di sini ada pilihan-pilihan yang lain khusus jaringan. Bisa kalian lihat di sini listnya. Kayak gitu. Oke. Menarik banget ini untuk perubahan redesign dari control center dan home screen-nya. Berikutnya adalah di bagian lock screen. Kalau kita custom, kita tap and hold di sini, klik custom, lalu custom lock screen.
Di sini di shortcutnya untuk defaultnya itu kamera dan center. Tapi kita bisa ngerubah dengan cara kita remove dulu shortcut yang ada. Klik tombol plus ini. Lalu tinggal kita pilih untuk shortcutnya mau diganti dengan apa. Misalkan gue coba di sini ganti sama scan barcode gitu. Tinggal klik aja done. Selesai dan ya kita lihat shortcutnya di sini di lock screen jadi barcode dan kamera. Tinggal kalian custom aja sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya perubahan yang baru lagi adalah di aplikasi foto. Selain ada perubahan UI-nya, di sini juga ada perubahan grouping item berdasarkan dengan kategori. Apple nyebutnya si Photos Collage gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat untuk per kategorinya udah di grouping sama si Apple-nya. Jadi tinggal kita pilih-pilih aja sesuai dengan kategorinya. Kita juga bisa nge-swipe kanan kiri di sini sesuai dengan kategorinya kayak gitu. Kita juga mengcustom kalau kita mau nambahin kategori misalkan di sini. Kalian mau nambahin kategori di sini tinggal klik plus. Tinggal masukin foto-foto yang mana, lalu kategorinya apa kayak gitu-gitu. Ditambah-tambahin aja. Lalu berikutnya adalah di bagian phone call. Di sini phone call. Nah, kalau kita misalkan memasukin angka aja 21, lalu bakal muncul suggestion dengan kontak yang mengandung angka 21 tersebut. Jadi kita bisa langsung cepet, lebih mudah untuk nyari-nyari kontak kayak gitu. Ini untuk lebih ke shortcut aja sih. Fitur berikutnya yang nggak kalah keren juga adalah di bagian password app. Ini adalah aplikasi baru. Sebetulnya ini bukan hal yang baru, tapi intinya memindahin si passcode yang kita simpen di aplikasi setting atau di menu setting itu dibikinin aplikasi khusus sendiri, jadi dipisahin gitu, dicomot dari aplikasi setting, dibikin aplikasi sendiri biar lebih mudah untuk memanage passcode yang udah kita simpen di iPhone kita. Jadi kalau kita mau ngedit, mau ngeganti passcode ini lebih gampang dan lebih praktis aja untuk mempermudah kita. Mantep sih ini, bakal berguna buat gue pribadi. Lalu berikutnya yang gak kalah keren adalah di redesign menu setting ini. Yes, kalau kita lihat di menu bagian akun kita klik. Di bagian atasnya ini bukan lagi Apple ID tapi Apple Account. Kalau di versi sebelumnya iOS 17, bagian atas ini adalah Apple ID. Sekarang di rebranding jadi Apple Account. Kayak gitu. Berikutnya adalah di bagian opsi baterai. Sekarang opsi baterai itu naik ke paling atas di sini. Kalau sebelumnya ada di daerah tengah sini. Sekarang udah naik. Oke, gue coba bandingin dengan iOS sebelumnya aja. Biar lebih mudah. Perbandingan itu kayak gini, di bagian atas menu baterai sekarang udah berpindah ke atas untuk iOS 18. Kalau sebelumnya itu ada di bagian tengah di sini. Bagian tengah di bagian bawah. Sekarang udah pindah ke bagian atas kayak gitu. Lalu berikutnya untuk menu setting juga masih di menu setting. Untuk iOS 18 sekarang lebih rapi lagi. Jadi sekarang menu settingnya lebih ringkas karena untuk aplikasinya ini masuk ke grup, di grouping sama si Apple kayak gitu. Tinggal kita klik masuk aplikasi-aplikasi. Jadi khusus untuk folder semua aplikasi di sini. Di sini juga disusun dengan alfabet, lebih gampang nyarinya. Tinggal kita pilih aja di sini. Lebih gampang untuk nyari aplikasi, lebih cepat, nggak perlu scroll-scroll kayak gitu. Kalau di iOS sebelumnya, iOS 17 bisa kita lihat. Kalau di iOS 17 harus nyari satu-satu ke bawah kayak gitu. Jadi panjang banget untuk menu settingnya. Kalau sekarang lebih ringkas karena di grouping untuk pilihan aplikasinya. Masih di menu setting, untuk tampilannya juga banyak berubahnya, nggak cuma luarnya doang. Misalkan di general di sini, sekarang udah punya icon-icon. Kalau sebelumnya ini kan cuma teks doang, cuma teks tanpa icon. Sekarang di redesign ditambahin icon-icon, jadi lebih kelihatan modern, lebih terbaru, lebih kekiniannya itu lebih berasa. Nggak cuma kulitnya doang, tapi masuk ke akar-akarnya perubahannya. Kayak gitu, misalkan di about, sama kalau di bagian ininya. Di about dalamnya sama, tapi di sini udah ada perubahan-perubahan yang ngebuat kita makin menarik dan mungkin makin penasaran. Aplikasi berikutnya yang juga mendapat update adalah di bagian iMessage atau message-nya di sini. Kalau kita masuk message lalu pilih pesan, kita bisa ngasih reaction yang lebih banyak emojinya sekarang daripada sebelumnya. Misalkan di sini nggak ada reaction yang cocok, kita coba klik aja di sini di icon emoji dan kayak gini. Kita bisa milih emoji kayak halnya kita waktu chattingan. Lebih banyak pilihan untuk emoji yang bisa kita pakai untuk ngasih reaction di perpesanan atau di pesannya. Berikutnya di sini harusnya di sini tuh ada text effect atau yang bisa kita istilahkan highlight. Misalkan gua ketik di sini adalah halo. Kalau kita blok di sini harusnya di sini tuh ada menu text effect. Tapi gua heran tadi gua coba ada tapi sekarang beberapa jam kemudian gua buka lagi hilang. Gua nggak ngerti kenapa. Apakah memang
ada bugs. Pokoknya tadi udah gue coba ada, tapi sekarang tiba-tiba hilang. Gue nggak tahu. Gue kasih contoh aja dari footage-nya kayak gini. Kita bisa mengasih highlight teks dengan menggunakan efek yang udah disediakan. Tinggal kita pilih aja teksnya, lalu tinggal kita cari untuk teks efek dan kita bisa memilih efek-efek yang ada. Di sini cukup banyak, disesuaikan aja. Lalu berikutnya kita bisa mengirim pesan send letter. Kita bisa mengirim pesan berdasarkan waktu tertentu. Harusnya ketika klik di sini itu akan muncul pilihannya di sini. Tapi di sini lagi-lagi hilang. Tadi pagi ada, waktu gue pertama kali install, gue coba cek-cek itu ada. Tapi sekarang tiba-tiba hilang. Gue nggak ngerti kenapa. Kalau kalian udah ada yang ngalamin juga atau udah ada yang install juga, coba ceritain aja di kolom komentar. Apakah ngalamin hal yang sama atau enggak? Kurang lebih intinya kita bisa mengirim pesan dengan timer. Jadi kita bisa men-schedule pesan yang akan dikirim sesuai dengan waktu yang kita ingin setting. Kayak gitu. Nah, selain fitur-fitur tadi, di iMessage juga sekarang udah diinjeksi, udah dimasukin fitur RCS yang udah sempat gua singgung sebetulnya di beberapa waktu ke belakang. RCS adalah Rich Communication Services, di mana kita memungkinkan untuk melakukan chattingan dengan pengguna Android tanpa harus menggunakan pulsa. Kita bisa chattingan menggunakan iMessage ke cross-platform, yaitu kita bisa chattingan dengan para pengguna Android menggunakan RCS lewat iMessage ini. Jadi kita bisa kirim foto, kirim gambar, kirim suara, dan yang lain-lain kayak halnya di WhatsApp atau Telegram. Tapi menggunakan iMessage gitu. Jadi nggak cuma sesama iPhone aja, sekarang sesama Android udah mulai akur. Bisa berkirim pesan lewat iMessage. Lalu dalam bermain game di iOS 18 juga ini ada optimasi yang cukup menarik. Jadi saat kita bermain game, semua daya, semua power dari CPU dan GPU akan difokuskan di game tersebut dan akan dalam tanda kutip mengabaikan semua aplikasi yang running in the background. Jadi fokus untuk bermain game si power dari CPU dan GPU-nya. Hal ini tentu bisa mengoptimalkan speed dan power yang dimiliki GPU dan CPU-nya. Jadi untuk meminimalisir dari frame drop dan sejenisnya. Terakhir kalau kita buka di websitenya di apple.com, di sini untuk Apple WDC, Apple ngenalin yang namanya Apple Intelligence. Apple Intelligence ini memang cukup banyak, kayak misalkan bisa summarize dari sebuah teks, lalu bisa nge-generate image, lalu juga bisa nge-create video dan lain sebagainya. Namun memang sayang tidak semua iPhone support untuk Apple Intelligence ini, hanya iPhone tertentu doang, khususnya iPhone 15 Pro. iPhone 15 reguler aja nggak support. Dan untuk pembahasan mengenai Apple Intelligence akan gua bahas di video yang lain biar nggak kepanjangan. Oke, itu aja informasi yang bisa gua share di video kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian punya pengalaman dan pertanyaan, ketik aja di kolom komentar biar gua tahu kayak gimana. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.